Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan gaming test di HP terbaru dari Realme, yaitu Realme GT 6. Nah, untuk spesifikasinya HP ini menggunakan chipset Snapdragon 8S Gen 3 ya, dengan RAM 12/256 GB. Dan untuk skor Antutunya ini tembus sampai 1.480.000-an poin. Ini tinggi banget ya untuk skor Antutunya. Kemudian seperti biasa di sini aku mainnya menggunakan jaringan WiFi, serta untuk brightness dan juga volumenya seperti ini. Dan di sini untuk mode GT-nya aku aktifkan guys ya, supaya lebih maksimal untuk performanya, dan untuk softwarenya ini udah di software terbaru. Oke, langsung aja kita ke game yang pertama, yaitu Mobile Legends. Oke, kita udah masuk ke dalam game yang pertama, yaitu Mobile Legends. Nah, di sini untuk settingannya ini di ultra, jadi bisa tembus sampai 120 fps guys ya. Dan di sini aku juga mengaktifkan mode GT-nya ya, supaya lebih maksimal untuk performanya. Ya, dan di sini untuk grafiknya ini kerasa mantep sih ya. Untuk layarnya ini udah AMOLED, resolusinya 1,5K, udah 120 Hz, jadi udah mantap banget untuk spesifikasi layarnya cuy. Dan untuk speakernya juga ini udah stereo speaker ya, jadi udah kerasa bagus untuk speakernya. Speakernya ini kerasa lantang banget sih guys, untuk harga 7-8 juta. Wish, ini mantap banget sih ya untuk performanya. Layarnya juga responsif guys. Waduh, ya resti cuy. Kita mundur dulu. Ya, ini untuk FPS nya ini masih stay di 120 fps guys ya. Tuh, ini bisa dibilang lancar banget sih ya untuk game Mobile Legends. Nice, hajar guys. Nice. Beuh, ini pas ada war juga untuk FPS nya stabil guys. Tuh ya, stabil banget di angka 120 fps. Ya, ini ringan sih ya bagi si Realme GT 6 ml, rata kanan ringan cuy. Meninggal. Aduh anjir. Nice, masih hidup. Wah, mantap sih guys ini. Performanya mantap, kemudian responsivitas layarnya juga edan cuy. Ini responsif banget untuk layarnya juga, nggak ada delay-delayan, dan juga responsnya itu kerasa bagus banget gitu ya. Ini kerasa responsif banget untuk layarnya. Soalnya untuk atau sampling rate-nya itu bisa sampai 2400 nits kalau nggak salah, 2400 Hz cuy untuk sampling rate-nya. Dan ini aku belum nemuin gejala frame drop sama sekali. Tuh, cerat, nice. Wah anjir. Oke, di sini udah selesai ya, dan di sini aku total mainnya sekitar 18 menit guys ya. Dan untuk suhunya kita coba cek, ini ada di angka 43,3 derajat Celcius guys. Udah termasuk anget-anget guys ya, 43 udah termasuk anget. Dan untuk baterainya selama main 18 menit itu berkurang 5% cuy. Dan untuk FPS rata-ratanya ini dapat di sekitar 119 fps ya. Ini hampir sempurna, ini stabil banget pas main, itu nggak ada frame drop sama sekali yang aku rasain. Ini stay di angka 120 fps di game Mobile Legends di settingan rata kanan sekalipun guys ya. Ini mantep banget untuk main game Mobile Legends. Oke, kita masuk ke game yang kedua, yaitu Genshin Impact. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact. Nah, di sini untuk settingannya kita setting di settingan tertinggi atau highest di angka 60 fps cuy. Nah, ini dia. Nah, untuk fps-nya ini bisa tembus sampai 60 fps guys ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini mantap banget sih guys. Dan di sini aku mau nyoba untuk nyelesain misi harian cuy. Oke, ini pas battle FPS-nya turun tadi ya ke 50-an, 55, stabil lagi ke 60. Mantap. Ini FPS-nya ada di 50-an cuy. Berarti nggak bisa stay di angka 60 FPS terus. Padahal ini baru menit-menit pertama. Di sini FPS-nya malah naik guys sekarang ya. Udah agak mulai sepi. Ini FPS-nya ke 60 lagi. Ini pas jalan-jalan seperti ini, yaitu FPS-nya stabil ya di angka 60.
turun-turun ke 55 ke 58 gitu ya. Tuh ini pas ada musuh langsung ke, wah turun ke 40-an tadi, tapi naik lagi guys. Tadi turun sebentar aja, tuh udah mulai drop ke 40 guys. Tuh ya, kalian bisa lihat untuk FPS nya, kalian perhatikan aja untuk grafik FPS yang ada di sebelah sini guys. Tuh ya, supaya kalian bisa lihat untuk performanya kayak gimana cuy. Nah, di sini kita udah masuk ke Mondstadt. Ini untuk FPS-nya ada di 50 FPS, masih sama. Bahkan turun ke 42, 48. Waduh. Oke, ini udah 22 menitan ya, dan untuk FPS-nya ini udah turun ke 46 FPS, guys. Udah jarang ke 50-an FPS ya. Sepertinya ini kena limit, guys ya. Kena limit ke 50-an kalau udah panas ya. Dan udahlah segitu aja ya. Dan ini untuk suhu terakhirnya ini tembus sampai 48 cuy, gila, 48,2 derajat. Pantasan ya FPS-nya turun. Bagian belakangnya 48,3 derajat Celcius ya, ini panas banget untuk suhunya. Untuk total mainnya di sini aku main selama 23 menit ya, dan untuk baterainya ini berkurang 10% dalam waktu 23 menit. Dan untuk FPS-nya kalian bisa lihat untuk rata-ratanya itu dapat di sekitar 53,2 FPS ya. Ini gak bisa stay di angka 60 FPS, tapi setidaknya ini masih di atas 45 FPS ya. Ini gak pernah drop ke di bawah angka 45 FPS. Jadi ini menurut aku masih playable banget buat main game Genshin Impact di settingan highest sekalipun guys. Tapi tetap saran aku kalian pakein cooler ya kalau mau main Genshin di settingan rata kanan seperti ini. Soalnya suhunya itu panas banget di angka 48 derajat Celcius. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya, dan di sini grafiknya ini bisa di smooth ultra extreme ya. Jadi ini bisa tembus sampai 120 fps cuy, ngeri banget ya. Untuk HDR-nya bisa di extreme aja. Jadi kita setting di ultra extreme aja, boh. Ini bisa sampai 120 fps. Ini sih mantap banget cuy. Oke, di sini kita mau turun ke event sepertinya ya. Ini event baru. Aku baru main PUBG lagi guys. Wah, ini kok nyemplung ke laut. Oh, ternyata di dalam ini bisa apa namanya, bisa looting guys di dalam. Oke, dan ini FPS nya turun ya ke 100an FPS, gak bisa di 120 tapi naik lagi. Oke, itu musuh. Oke, nice sekali guys. Dan ini FPS-nya masih di 100-an. Nice. Wah, ini mantap sih ya, bisa 100-an FPS walaupun di apa namanya? Di event. Ya walaupun ini untuk FPS-nya naik turun ya ke 19 tuh ya. Ke 19 ke 80. Wah, turunnya lumayan cuy. Oke, itu nice. Oke, wah ini sih untuk responsivitas layarnya juga mantap sih. Oke, di sini kita udah masuk lagi ya. Tadi sempat mati cuy, tapi malah gak kerekam. Jadi kita coba turun. Nah, pas udah di bawah ini naik ke 100-an, 110, 111-an gitu ya. Tapi ini nggak bisa nyentuh 120 fps, entah kenapa cuy. Oke, di sini untuk layarnya ini kerasa smooth banget sih ya. Soalnya kan ini 120 fps, ini kerasa smooth banget, dan untuk giroskopnya juga ini lancar pastinya ya. Udah giroskop hardware. Jadi ini udah aman banget sih untuk main game PUBG, kerasa smooth. Walaupun nggak bisa stay di 120 fps, tapi ya di 100-an fps itu udah nyaman banget cuy. Di HP-HP biasa di 60 fps biasanya ya. Kalau di sini kan di 120. Oke, di situ. Oke. Waduh. Di situ ada 2 orang guys. Waduh, banyak Oke, nice. Waduh. Di sebelah situ ada lagi cuy. Waduh, mati kan.
Oke, di sini kita udah masuk ke dalam match yang kedua ya, supaya lebih lama. Tadi kurang lama, guys. Dan di sini untuk grafiknya masih sama di settingan smooth ultra extreme ya. Dan untuk giroskopnya juga masih lancar. Oke, di sini ya untuk FPS-nya masih di 100 belasan FPS ya. Jadi nggak bisa stay di 120 FPS untuk FPS-nya. Ya, di sini overall sih lancar sih guys ya, walaupun memang untuk FPS-nya itu gak bisa stay di 120 ya. Turun-turun ke 90 tuh ya, 90 FPS ke 110 gitu ya untuk FPS-nya. Tapi kalau FPS-nya itu di atas 90 FPS, pastinya ini masih kerasa masih kerasa smooth banget guys. Kalau di atas 90 FPS, apalagi ini kebanyakan itu di 100-an FPS ya untuk FPS-nya. Oke, di sini aku total mainnya sekitar 15 menit ya, dan baterainya itu berkurang sekitar 6% ya. Jadi main 15 menit baterai berkurang 6%. Dan untuk suhunya kita coba cek, ini ada di angka 42,9 derajat Celcius ya, hampir 43. Dan untuk performanya kalian bisa lihat di sini dapetin rata-rata FPS di 112 FPS. Ini pas Battle Royale ya. Ini ada frame topnya ke 90-an ke 100 gitu ya. Jadi ini nggak ada frame drop sampai di bawah 90 fps tuh ya. Ini pas main tadi ya, ini drop ke angka 90 gitu ya, 80 paling 76 tuh, cuma beberapa kali doang ya. Jadi overall untuk main game PUBG Mobile menurut aku ini udah enak banget ya. Di settingan 120 fps sekalipun ini kerasa lancar ya, walaupun nggak bisa stabil stay di angka 120 fps, tapi setidaknya itu bisa di atas 90 fps, bahkan di 100-an fps. Oke, kita udah masuk ke game yang keempat, yaitu Wuthering Waves guys ya. Nah, di sini untuk settingan grafiknya aku mau setting di rata kanan aja ya, di advance di 60 fps. Oke. Dan untuk FPS-nya ini, wah ini nah naik di 50, turun lagi ke 40. Ya ini FPS-nya belum bisa stabil cuy. Ya kalian pantau aja untuk grafik FPS-nya, untuk FPS-nya gitu ya. Ini di 40, naik ke 50. Tuh guys, pas jalan-jalan aja ini bisa drop sampai 20 FPS ya, tadi 20-an FPS. Dan ini naik lagi ke, wah ini frame drop sih cuy. Ini frame rate-nya kurang mulus. Ini sangat kurang mulus ya. Pas battle ini FPS-nya ada di angka 30-an. Ya. Tuh. Oke. 30-an, 40-an. Wah, ini gak bisa stabil di angka 60. Nah, pas jalan-jalan di sini cukup stabil ya. Kalau di di tempat yang nggak terlalu rame. Kita coba battle tipis-tipis lagi. Tuh ya, pas battle itu di 30-an, bahkan drop ke 20, naik lagi ke 40. Ya seperti itulah ya untuk FPS-nya, nggak bisa stabil. Nah, pas multi ini turun ke 20 tadi sebentar ya. Itu ya. Wah, ini agak kurang nyaman sih guys. FPS-nya itu nggak bisa stabil. Ya minimal kalau di 40 fps ya stabil di angka 40 gitu ya. Ini mah naik turun, jadi gameplaynya kayak kurang smooth. Oke, pas di kota seperti ini ya, untuk fps nya di 45 fps ya, malah lebih lancar di sini ya. Tuh, malah lebih lancar di sini guys daripada di luar. Tuh ya, fps nya itu lebih tinggi daripada yang tadi, tapi tetap ada gejala frame drop ke 30-an. Oke lah, udah segitu aja. Kita coba cek untuk suhunya. Ini ada di angka 42 derajat. Padahal suhunya itu nggak terlalu panas-panas banget ya. Tapi di sini untuk FPS-nya itu nggak stabil, cuy. Dan di sini aku total mainnya sekitar 12 menit dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 6%, cuy. Untuk performanya kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya itu di 39,4 FPS ya, dan ini FPS-nya itu nggak bisa stabil, cuy. Tuh ya, ini naik turun bahkan bisa tembus sampai belasan FPS pernah. Nah, ini belasan FPS ya, berapa FPS ini?
ke 20-an juga sering ya, ke 30-an, ke 40-an ya, rata-ratanya di angka 39,4 fps. Ya menurut aku untuk settingan rata kanan ini nggak terlalu playable menurut aku ya. Jadi kalian turunin aja untuk settingannya ke settingan medium aja supaya lebih lancar cuy. Oke, kita udah masuk ke dalam game yang terakhir yaitu Car X Street ya. Dan di sini untuk settingan grafiknya ini bawaannya di 5 ya. Kita coba mentokin di 6. Dan untuk FPS-nya ini tanpa batas cuy. Langsung aja kita ke kota. Nah, ini dia. Nah, FPS-nya ini bisa sampai 60 fps. Wah, mantap nih. Mantap cuy. Ini padahal di kota bisa sampai 50 fps. 40 turun ke 50-an. Wah, ini mantap sih. FPS segini kalau di daerah kota untuk Car X Street sih ini udah termasuk lancar banget sih itu. Ini ke 60 fps. Wah, mantap ya. Tuh ya, ini FPS-nya stabil sih. Stabil di angka 60 fps tuh ya. Untuk game seberat Car X Street sih ini mantap banget. Waduh anjir. Tuh pas tabrakan juga ini nggak drop ya FPS-nya. Nah, sekarang udah frame drop di angka 40. Tuh ya. Belum naik lagi dan sekarang naik. Ya berarti frame dropnya cuma beberapa saat aja. Oke, di sini udah mulai frame drop guys ke 25-an fps ya. Ini entah kenapa atau gara-gara udah mulai siang guys. Ini frame drop ke 28, 30. Kita coba cek untuk suhunya, ini ada di angka 45 derajat Celcius ya. Udah panas, pantesan ya. Tapi pas di 30 fps nya itu stabil cuy, nggak ada drop ke di bawah 30 fps banget gitu, enggak ya, stabil. Dan ini naik kembali ke 38, ini kerasa stabil lagi di 60 fps ya. Jadi kalau tempatnya sepi banget seperti ini itu stabil parah di angka 60 fps. Waduh anjir. Dan pas di daerah seperti ini juga ini fps nya stabil guys, tuh di 60 fps di daerah apa namanya, di daerah desa. Nah ya fps-nya ke 30-an ya, berarti kalau di daerah kota seperti ini itu fps-nya bakal turun ke 30-an fps. Ya menurut aku masih playable sih, asalkan jangan drop di bawah 30 fps, asalkan stabil di angka 30 fps aja. Oke, di sini aku udah main sekitar 12 menit ya, dan untuk baterainya untuk suhunya kita coba cek, ini ada di angka 45,5 derajat Celcius. Di bagian belakang di sini 45,5 derajat Celcius juga ya. Ini udah mulai panas untuk suhunya. Dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 7% dalam 12 menit guys. Untuk FPS-nya pas malam hari di sini dapetin rata-rata di angka 55,5 fps ya, cukup stabil. Pas malam hari di kota pun itu stabil guys. Ini mantep banget. Tapi pas udah mulai siang itu untuk FPS-nya pas di kota itu di 30-an fps, tapi pas di luar kota atau di jembatan dan di desa gitu ini tembus ke 60-an fps, dan kembali lagi ke kota di 30-an fps. Ya menurut aku ini masih playable banget untuk main game Car X Street guys. Menurut aku ya ini udah termasuk enak lah ya untuk FPS-nya. Oke, di sini aku total main sekitar 1 jam 49 menit ya, hampir 2 jam. Dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 36%. Jadi main sekitar 1 jam 49 menit, baterai berkurang 36%. Dan untuk kesimpulannya, memang untuk main game-game seperti Genshin Impact, Mobile Legends, PUBG Mobile, Car X Street juga itu udah playable banget. Cuma game Wuthering Waves yang agak kewalahan guys di HP ini. Tapi overall untuk performanya ini udah mantap banget untuk Realme GT 6 ini guys. Oke, mungkin segitu aja untuk gaming test kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya guys.